Cerita berlanjut, Berry Haoling pun turun dari dahan pohon itu, dan menghampiri Lin Xiu, lalu memperkenalkan dirinya. "Namaku adalah Berry Haoling, kalau aku boleh tahu, siapa namamu?" Lin Xiu pun terkejut, karena wajah Haoling sangat dekat dengan wajahnya, lalu menjawab, "Namaku adalah Lin Xiu, aku berasal dari kota bintang." Haoling kembali berkata, "Aku melihatnya tadi, kemampuan bertarungmu tidaklah buruk, dan kau memenuhi syarat untuk menjadi muridku." "Lin Xiu, apakah kau bersedia menjadi muridku?" ucap Haoling dengan penuh percaya diri. Tentu saja, Lin Xiu pun merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, dan berkata, "Apa kau bilang, kita baru saja bertemu, tapi kau ingin menjadikanku sebagai muridmu? Kau sepertinya terlihat lebih muda dariku." Dan Lei Liang pun berbisik kepada Lin Xiu, dia juga berkata seperti itu saat pertama kali bertemu dengan kami, dan dia pun bertanya kepada kami, apakah kami bersedia untuk menjadi muridnya. Kemudian, Lin Xiu pun pergi meninggalkan Haoling, dan berkata, "Maaf saja, aku tidak berniat menjadikan seorang loli sebagai guruku." Haoling menjawab, "Jangan pergi dulu, jika kau tidak menerima tawaranku kali ini, kau akan menyesal nanti." Mendengar itu, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, sikapnya tidak saja aneh, tetapi dia benar-benar sudah gila. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Black Sea, guna mendapatkan sertifikat seniman bela diri. Di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan suatu tempat yang dipenuhi dengan kerangka tulang manusia. Melihat tempat yang mengerikan itu, Lei Liang pun merinding, dan berkata, "Apa-apaan ini? Kenapa sangat banyak sekali tulang manusia yang berserakan di sini?" Kemudian, Lin Xiu mengambil salah satu tulang yang ada di sana, dan berkata, "Bukankah ini adalah bekas paruh burung pemakan bangkai, yang merupakan makhluk berevolusi tingkat 2? Dan di sana juga terlihat burung pemakan bangkai, yang sedang mencari sisa-sisa makanan di sana." Dan Lin Xiu pun melanjutkan perkataannya, "Burung pemakan bangkai yang telah berevolusi, mereka hidup dengan berkelompok, dan akan menyerang manusia." Mendengar itu, Simping berkata, "Bagaimana kau mengetahuinya? Bisa saja, itu adalah ulah monster berukuran besar, yang memakan manusia." Haoling pun menyela pembicaraan, dan berkata, "Dasar bodoh, apakah kau tidak bisa melihat bekas paruh burung pemakan bangkai di tulang-tulang itu?" Tentu saja, Simping pun marah mendengarnya, dan berkata, "Beraninya kau mengatakan aku bodoh? Jangan berpikir, aku tidak berani memukulmu, hanya karena kau adalah seorang wanita." Haoling pun mengabaikan Simping, yang sedang marah kepadanya, dan menghampiri Lin Xiu, lalu berkata, "Tidak buruk, Lin Xiu, kau berpengetahuan luas, kau memenuhi syarat untuk menjadi muridku." Simping pun marah, karena diabaikan oleh Haoling, dan berkata sambil mengangkat senjatanya, "Aku sedang berbicara denganmu, beraninya kau mengabaikanku." Sementara Lin Xiu, dia hanya diam saja, melihat tingkah bodoh dari mereka berdua. Kemudian, mereka dikejutkan, karena seekor burung pemakan bangkai, yang berada di atas udara, tiba-tiba terbang mendekati mereka. Dan burung pemakan bangkai itu, menukik ke bawah dengan sangat cepat, untuk menyerang Lin Xiu, dan juga yang lainnya. Melihat itu, Simping pun langsung melemparkan pedang miliknya, untuk menghabisi burung pemakan bangkai, yang terbang dengan cepat ke arah mereka. Dan burung pemakan bangkai itu pun, langsung tewas seketika, setelah pedang dari Simping, berhasil memotong lehernya. Karena telah berhasil, menghabisi burung pemakan bangkai itu, Simping pun terlihat sangat percaya diri, dan berkata, "Apakah kekuatan monster berevolusi tingkat 2, hanya sebatas ini?" Lin Xiu menjawab, "Tidak, masalah yang sebenarnya, baru saja akan dimulai." Tentu saja, Simping pun heran, mendengar perkataan dari Lin Xiu itu, yang mengatakan bahwa, masalah sebenarnya baru akan dimulai. Dan benar saja, sekelompok burung pemakan bangkai pun, datang ke sana, setelah mencium keberadaan manusia, di daerah kekuasaan mereka. Burung-burung pemakan bangkai itu, terbang dengan cepat ke arah Lin Xiu, dan juga yang lainnya, dengan mata yang merah menyala, dan membuka paruh mereka lebar-lebar. Kemudian, Lin Xiu pun bersiap untuk menyerang mereka, menggunakan teknik pukulan udara miliknya, dan berkata, "Mereka datang, persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi pertarungan."
Lalu, Lin Xiu pun melancarkan serangan pukulan udara miliknya, yang dikombinasikan dengan sarung tangan Scarlet Moon. Dan Lin Xiu pun langsung menghabisi sekelompok burung pemakan bangkai yang terbang mengarah kepadanya, hanya dengan satu serangan saja. Tentu saja, Hao Ling pun kagum melihat kekuatan overpower yang dimiliki Lin Xiu, lalu berkata, "Kau kuat sekali, kau benar-benar cocok untuk menjadi muridku." Lin Xiu menjawab, "Nona, aku mohon kepadamu, jangan terus mengatakan hal seperti itu. Jika kau ingin mengambil seorang murid, tunjukkanlah dulu kemampuan milikmu." Hao Ling kembali berkata, "Baiklah, kalau aku membunuh semua burung pemakan bangkai ini, apakah kau bersedia untuk menjadi muridku?" "Baiklah murid, lihatlah kekuatan dari gurumu ini," ucap Hao Ling, sambil melompat ke arah kawanan burung pemakan bangkai itu, dan membuat Lin Xiu terkejut. Tentu saja, Lin Xiu pun merasa khawatir, karena Hao Ling malah menerjang sendirian ke arah kawanan burung pemakan bangkai itu, dan berkata, "Tunggu dulu, apa yang kau lakukan?" Tapi, Hao Ling mengabaikan perkataan dari Lin Xiu, dan langsung mengeluarkan pedangnya, untuk menebas kawanan burung pemakan bangkai itu dengan sangat cepat, dan hujan darah pun terjadi di sana. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihat kekuatan dari Hao Ling, dan berkata, "Aura membunuh yang dimilikinya sangat kuat, kenapa seorang loli sepertinya punya aura membunuh yang sangat kuat seperti itu? Siapakah dia sebenarnya?" Sementara Hao Ling, dia mengeluarkan serangan skala area untuk menghabisi kawanan burung pemakan bangkai itu. Dan hawa membunuh yang dikeluarkan oleh Hao Ling terasa sangat kuat, sampai semua orang yang berada di sana pun juga merasakannya. Kemudian, Hao Ling pun turun ke bawah setelah menghabisi kawanan burung pemakai bangkai itu, dan diikuti dengan jatuhnya potongan tubuh burung pemakan bangkai yang telah dihabisi olehnya. Lalu, Hao Ling berkata, "Bagaimana, apakah kau sudah melihat kemampuanku, dan bersedia untuk menjadi muridku?" Melihat itu, Lei Liang pun sangat senang, dan berkata, "Nona, kau sangat kuat, kau berhasil membunuh kawanan burung pemakan bangkai itu seorang diri." Sementara Lin Xiu, dia berkata di dalam hatinya, "Ternyata, gadis ini sangat kuat, meskipun dia adalah seorang loli." Kemudian, Simping berkata, "Mampu memotong burung pemakan bangkai menjadi dua bagian, kemampuan pedang ganda milikmu itu tidak biasa. Jika aku boleh tahu, di mana kau membeli senjatamu itu?" Hao Ling menjawab, "Aku tidak membelinya, ibukulah yang membuatkan pedang ganda ini untukku." Mendengar itu, Lei Liang pun langsung menghampiri Hao Ling, dan berkata, "Rupanya, ibumu tahu caranya membuat senjata, dan senjatanya juga sangat kuat seperti ini." Lin Xiu yang melihat mereka dari kejauhan, dia berkata di dalam hatinya, "Kedua orang ini tidak tahu kalau pedang itu bukanlah senjata yang kuat. Sebenarnya, gadis itulah yang kuat, sehingga burung pemakan bangkai itu bisa dibelahnya menjadi dua bagian dengan mudah." Kemudian, Yun Hao memeriksa tubuh burung pemakan bangkai itu untuk mencari kristal core, tetapi dia tidak menemukannya, dan berkata, "Aneh, para burung pemakan bangkai ini tidak memiliki kristal core sama sekali." Lalu, Hao Ling pun menghampiri Yun Hao, sambil menunjukkan kantong yang berisikan kristal core, dan berkata, "Apa maksudmu itu, adalah semua kristal core ini?" Melihat Hao Ling, yang telah menghabisi burung pemakan bangkai itu, sekaligus mengambil kristal core yang ada di dalam tubuh mereka, tentu saja membuat Lin Xiu terkejut, dan berkata di dalam hatinya, "Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya, membunuh kawanan burung pemakan bangkai, sekaligus mengumpulkan kristal core-nya, dan kami tidak menyadarinya sama sekali?" Kemudian, Hao Ling menawarkan kantong yang berisikan dengan kristal core itu kepada Lin Xiu, dan berkata, "Muridku, apakah kau menginginkan semua kristal core ini?" Lin Xiu menjawab, "Apakah aku tidak salah dengar? Kenapa kau ingin memberikan semua kristal core ini kepadaku?" Hao Ling kembali berkata, "Anggap saja itu sebagai hadiah dari seorang guru kepada muridnya." Tentu saja, Lin Xiu pun menolaknya, dan kembali berkata, "Aku tidak mau, dan aku tidak akan pernah mau untuk menjadi muridmu." Lalu berkata di dalam hatinya, "Apa gadis itu sudah gila? Kenapa dia sangat menginginkan aku untuk menjadi muridnya?" Itu hanyalah beberapa kristal core tingkat 2,
tetapi bisa dijual dengan harga yang lumayan mahal. Tetapi, dia berniat memberikannya kepadaku begitu saja. Karena Lin Xiu terus menolaknya, Hao Ling pun merasa kesal, dan berkata, "Kalau kau tidak mau ya sudah, aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Aku akan menyerap semua kristal core ini sendiri." Kemudian, Hao Ling pun mulai menyerap semua energi spiritual yang ada di dalam kristal core itu untuk menyatu dengan tubuhnya. Tentu saja, Lin Xiu kembali terkejut setelah melihat Hao Ling yang langsung menyerap energi spiritual dari semua kristal core itu begitu saja. Lalu, Hao Ling pun membuang semua kristal core itu yang sudah diserap energi spiritual yang ada di dalamnya, sehingga semuanya telah menjadi sebuah batu rongsokan. Melihat itu, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Luar biasa, dia langsung menyerapnya, itu lebih dari 10 kristal core tingkat 2. Tidak hanya kuat, tapi dia juga sudah mengembangkan teknik kultivasinya ke tingkat yang sangat menakutkan." Sementara itu, Xing Ping menangis melihat semua kristal core tingkat 2 yang sudah menjadi rongsokan dan berkata di dalam hatinya, "Demi semua kristal core ini, aku juga bisa mempertimbangkan untuk menjadi muridnya." Lei Liang juga berkata, "Kalau kau tidak menginginkannya, kau bisa memberikannya kepada kami." Kemudian, karena hari sudah larut malam, mereka pun memutuskan untuk berkemah di sana, dan memasak daging burung pemakan bangkai itu. Melihat cara Hao Ling, yang memakan daging burung pemakan bangkai itu, Lin Xiu pun heran, dan bertanya, "Caramu memakannya sangatlah buruk, apakah kau tidak pernah memakan daging monster berevolusi sebelumnya?" Lei Liang pun langsung menoleh ke arah Hao Ling, setelah Lin Xiu berkata seperti itu, dan menyuruh Hao Ling untuk memakannya pelan-pelan, karena dagingnya masih banyak. Xing Ping menambahkan, "Ya, dagingnya masih banyak, makanlah pelan-pelan." Kemudian, Lin Xiu bertanya, "Apakah kau berasal dari kota bintang?" Hao Ling menjawab, "Bukan." Dan Lin Xiu pun melihat status window milik Hao Ling. Nama, Berry Hao Ling, seorang seniman bela diri tingkat 4, serangan spesial, dan total kekuatan tempurnya, tidak bisa dilihat oleh level Lin Xiu saat ini. Lalu berkata di dalam hatinya, "Loli ini adalah seorang seniman bela diri tingkat 4, kekuatan bertarungnya tidak bisa kuanalisa, seharusnya, kekuatannya setara dengan Tang Mubai bukan?" Lalu, tiba-tiba saja, Hao Ling tertegun, dan berhenti, memakan daging burung pemakan bangkai itu. Hao Ling pun tertunduk, dan menjatuhkan daging yang sedang dimakannya, lalu berkata, "Kenapa tiba-tiba saja, aku merasa tidak bisa bergerak?" Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, karena tiba-tiba Hao Ling bersikap aneh. Kemudian, Lin Xiu menghampiri Hao Ling, yang sedang gemetaran itu, dan berkata, "Apa kau tidak apa-apa? Jangan-jangan, kau keracunan makanan?" Tapi, Lin Xiu juga terkejut, karena dirinya merasakan hal yang sama, seperti Hao Ling, dan tubuhnya merasa kaku. Lin Xiu berkata, "Sial, aku juga tidak bisa bergerak, apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu, Lin Xiu pun langsung menoleh ke arah Lei Liang, dan juga yang lainnya, yang melihat ke arah dirinya, dengan tatapan mata yang jahat. Lin Xiu berkata, "Mungkinkah semua ini adalah ulah kalian?" Hao Ling menambahkan, "Bajingan, kalian telah meracuni daging ini, sebelum memberikannya kepada kami." Lei Liang menjawab, "Jangan khawatir, itu bukan racun, badan kalian hanya tidak bisa digerakkan, untuk sementara waktu." Xing Ping menambahkan, "Kami hanya mencari uang, dan kami tidak membunuh orang." Lei Liang kembali berkata, "Kami hanya menaruh sedikit es arling, yang merupakan cairan tidak berwarna. Dan hanya 1-2 tetes saja, bisa membuat seorang seniman bela diri tingkat 1, kehilangan energi untuk sementara." Mendengar semua itu, Lin Xiu pun berkata, "Es arling katamu, walaupun efek obat jenis ini lemah, tapi efektif, melawan seorang seniman bela diri di bawah tingkat 2. Obat itu hanya bisa dibeli di pasar gelap, dan harganya tidak murah. Kalian pasti sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya, namun, kalian berani menggunakannya kepada kami." Ucap Lin Xiu, dengan senyum jahat di wajahnya. Lei Liang menjawab, "Ya, ada saatnya kita harus mengorbankan banyak hal. Kami sangat lemah, kami tidak bisa memprovokasi seniman bela diri tingkat tinggi, jadi, kami hanya bisa berurusan dengan seorang seniman bela diri tingkat 1.
Di jalur ini, setiap tahunnya ada banyak seniman bela diri tingkat 1, yang menuju ke kota Black Sea, untuk mendapatkan sertifikat seniman bela diri. Dan kalau ketemu orang kaya seperti kalian, tentu saja, kami juga akan menjadi kaya. Kemudian, Xinping menghampiri Lin Xiu, sambil mengarahkan pedangnya, dan berkata, "Nak, sarung tanganmu itu, sepertinya sangat luar biasa. Pasti itu adalah senjata elit, atau bahkan senjata legendari bukan? Cepat, lepaskan sarung tanganmu itu. Dan tasmu yang sangat besar itu, pasti memiliki harta yang cukup banyak." Lalu, Xinping menghampiri Hao Ling, dan kembali berkata, "Nona, aku memiliki permintaan kecil untukmu." Mendengar perkataan Xinping, yang berkata dengan wajah birahinya itu, tentu saja, membuat Hao Ling menjadi kesal, dan menatap Xinping, dengan tatapan yang tajam. Kemudian, Xinping mengangkat wajah Hao Ling, dan melanjutkan perkataannya. "Serahkan pedang ganda milikmu itu pada kami, dan kemudian, kau harus empludan, dengan kami berempat." Mendengar itu, Lin Xiu pun tersenyum, dan berkata, "Hehe, tidak perlu kemudian, bau makananmu itu, sepertinya sudah menarik perhatian tamu yang tak diundang lainnya." Tentu saja, Lei Liang pun tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Lin Xiu itu, dan di belakang mereka, sudah terlihat monster berevolusi yang cukup besar. Rupanya, makhluk itu adalah monster berevolusi, si mata darah Lone Wolf, yang menatap ke arah mereka, dengan tatapan yang haus darah. Kemudian, Lone Wolf itu langsung menerjang ke arah mereka, sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Dan langsung menerkam Yun Hao, sehingga, Yun Hao pun berteriak kesakitan dengan keras, dan langsung tewas seketika. Melihat itu, Lei Liang pun langsung bersiap untuk menghadapinya, dan berkata, "Sial, kenapa Lone Wolf itu datang di saat seperti ini?" Lalu, mereka pun mengeluarkan teknik seni bela diri mereka masing-masing, untuk menghadapi Lone Wolf itu. Tapi, Lone Wolf itu berhasil menghindari serangan mereka bertiga dengan mudah, dan balik menerjang ke arah mereka. Melihat itu, Lei Liang pun berkata kepada para temannya, "Bajingan besar ini cukup gesit, kita harus membentuk formasi, dan mengepungnya." Kemudian, meskipun mereka telah menyerangnya bersama-sama, Lone Wolf itu belum bisa dikalahkan, dan Lei Liang pun terlihat sangat kelelahan. Lei Liang berkata, "Sial, kami bertiga bukanlah tandingannya, kalau terus seperti ini, kami akan mati." Kemudian, Lei Liang pun terpikirkan rencana busuk, dan menoleh ke arah Lin Xiu, lalu berkata di dalam hatinya, "Oh, iya, masih ada mereka berdua." Lalu, Lei Liang pun lari ke arah Lin Xiu, sambil berkata, "Semuanya, pancing monster ini ke arah mereka." Dan setelah berada dekat dengan Lin Xiu, Lei Liang dan juga yang lainnya, langsung melompat ke samping, agar perhatian dari Lone Wolf itu, teralihkan kepada Lin Xiu. Lei Liang pun merasa senang, dan berkata, "Hehe, Saudara Lin, maaf, kami hanya bisa menggunakanmu sebagai makanannya. Setelah dia kenyang, barulah kami akan mengambil peralatan, dan juga tasmu." Kemudian, Lone Wolf itu mengalihkan perhatiannya, karena melihat Lin Xiu, yang berada di hadapannya, setelah Lei Liang, dan juga yang lainnya, menghindar ke samping. Tapi, Lin Xiu malah tersenyum, melihat Lone Wolf itu, yang menerjang ke arahnya. Dan sesaat sebelum Lone Wolf itu menerkamnya, Lin Xiu langsung menghantamnya, menggunakan teknik pukulan udara miliknya. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Oh, seperti yang diharapkan, dari monster berevolusi tingkat 3, tubuhmu kuat juga. Setelah terkena serangan pukulan udaraku, kepalamu tidak hancur." Tentu saja, Lei Liang pun terkejut, melihat Lin Xiu bisa bangkit, dan menyerang Lone Wolf itu. Lalu berkata, "Kenapa kau bisa baik-baik saja, setelah terkena efek es Arling?" Lin Xiu menjawab, "Bukannya kau bilang, itu hanya efektif untuk seniman bela diri tingkat 1, tapi aku adalah seorang seniman bela diri tingkat 2. Lei Liang pun kembali terkejut, setelah mendengarnya, dan berkata, "Kau seorang seniman bela diri tingkat 2, bukankah seharusnya, seniman bela diri tingkat 2 itu, sudah mendapatkan sertifikat seniman bela diri dari dulu? Kenapa kau masih harus pergi ke kota Black Sea?" Lin Xiu menjawab, "Kalau aku katakan bahwa aku orang miskin, jadi tidak pernah mengikuti ujian, apakah kau akan mempercayainya?" Sementara itu, Lone Wolf menerjang ke arah Lin Xiu, yang malah mengobrol dengan Lei Liang.
Tetapi, tentu saja, Lin Xiu pun menyadari hal itu. Dan Lin Xiu pun langsung menahan serangan dari Lone Wolf itu dengan tangan kosong. Lei Liang berkata, kenapa aku harus percaya kebohonganmu itu? Kau memiliki sarung tangan yang bagus, dan dapat menahan cakar tajam dari Lone Wolf itu, dan kau masih berani mengatakan bahwa kau adalah orang miskin. Lalu, Lin Xiu pun mengambil langkah mundur ke belakang, untuk menghindari serangan selanjutnya, dari Lone Wolf itu. Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, sial, tubuhku terlalu berat, sehingga, aku tidak bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Lalu, Lin Xiu menoleh ke arah Hao Ling, yang masih berpura-pura lemas, dan berkata, hei kau, kalau kau tidak membantuku, aku akan mati oleh makhluk ini. Hao Ling pun malah tersenyum, lalu menjawab, hehe, aku tahu, kau tidak lemah. Sudahlah, karena kau adalah muridku, aku harus membantumu, sebagai seorang guru. Tentu saja, Lei Liang kembali terkejut, setelah melihat Hao Ling, yang juga baik-baik saja, dan berkata, kenapa kau juga baik-baik saja? Mungkinkah, kau juga seorang seniman bela diri tingkat 2 yang miskin, dan tidak pernah mengikuti ujian? Sambil membersihkan debu yang ada di tubuhnya, Hao Ling menjawab, jangan salah paham, aku tidak pergi ke kota Black Sea, untuk mengikuti ujian. Karena, aku adalah pengujinya, ucap Hao Ling, sambil melemaskan otot-otot di tangannya. Mendengar itu, tentu saja Lin Xiu pun sangat terkejut, dan berkata, apa, kau adalah penguji ujiannya? Kemudian, sebelum Hao Ling menghabisi Lone Wolf itu, ceritanya malah bersambung.